Saudara punya talenta apa dari Tuhan? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang pernah cek? Coba saudara, ada dompet? Ada dompet? Tuhan isi apa di dompet saudara? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kok. Coba cek di hati saudara, ada Tuhan kasih kerinduan nggak untuk paling kurang mengasihi orang? Nggak ada kan? Ya udah nggak usah pusing, nggak ada kan? Ya, nggak ada. Saya Pak, saya jengkel sekali di gereja ini Pak. Kenapa? Saya nggak dikasihi. Gereja apa ini nggak mengasihi saya? Oh iya ya. Karena saudara kan nggak perlu mengasihi, cuma tunggu dikasihi kan? Nggak apa-apa udah, nggak apa-apa. Ya, apa yang saya bilang tadi? Ada kerja yang nggak perlu ijazah, yang penting mau. Umur nggak ada urusan. Namanya kerja dari Tuhan. Saudara mau nyanyi itu kerja buat Tuhan selalu manis. Terus biar tanpa gaji. Nah itu saya dan Pak Dance sama Pak Riman dulu nyanyi lagu itu. Selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Lalu manis. Biar tanpa gaji. Ibu Yosi bilang pada siapa Sony, mau perjamuan pakai jas. Aduh. Saya pikir lampu mati, Bu. Kenapa? Saya mulai berdiri dan bilang begini ke Ibu Yosi. Iya ya. Pada waktu saya melayani Tuhan dulu, kata-kata yang ada yang selalu diingat adalah melayani Tuhan itu selalu manusia. Tidak pikir gaji. Saya mulai takut kalau saya sudah mulai ingin seperti orang lain. Dulu kami cuma berangkat dengan ransel dan pergi menginjil. Sekarang saya mulai berpikir. Saya WA dengan teman-teman, Pak Son, di sini ada jas buat pendeta. Murah Pak Son. Diskon 10%. Tapi dari berapa dia nggak bilang. Lalu saya berpikir, Anda sudah ambil? Sudah Pak, 2 saya. Jangan mempermalukan Pak. Kita di atas mimbar Pak. Masa kita pakai yang kere-kere? Pendeta-pendeta diberkati loh Pak. Bagaimana kita mau jadi berkat bagi jemaat kalau kita tidak diberkati duluan? Oh iya ya. Saya bilang ke Ibu Yosi, coba cek rekening kamu ada? Ibu Yosi cek rekening, ada nomornya, ada. Mau tahu? Nah, kalau tahu saya minta Ibu Yosi beri loh ke saudara. Kalau saudara rela, saya kasih nomor. Ibu Yosi cek, ada isi? Ada. Coba kamu sebut. 8002324 nih. Duitnya Ibu Yosi. Nah itu. Lalu saya pikir bagaimana ya? Bagaimana ya sekarang kami mulai berpikir tentang hidup kami ya? Di pelayanan ya. Masih ingat yang saya bilang di PA? Orang Lewi dihidup dari 1/10 ya. Dan orang Lewi harus memberi 1/10 dari itu kepada Tuhan. Kita nggak memberi 1/10 kan? Ya kan? Jadi pendeta nggak perlu begitu. Jadi akhirnya kita mulai berpikir tentang bagaimana hidup diberkati Tuhan. Ya, di sini bukan. Orang Kristen bukan diberkati Tuhan. Kenapa? Orang Kristen itu diberkati untuk menjadi berkat. Bukan hanya diberkati Tuhan. Saudara bisa ini? Saya diberkati Tuhan supaya saya menjadi berkat. Ada apa yang ada pada saya harus pergi. Saudara ingat adik saya yang saya pernah cerita? Mama saya khotbah. Karena papa saya sudah meninggal, mama saya khotbah. Kita mesti beri pada Tuhan yang terbaik yang kita punya. Kita mesti beri pada Tuhan. Adik saya dengar. Adik saya nomor 3. Nanti tanggal 6 dia mau ulang tahun. Dan dia bilang pada saya, Kak pulang dulu. Saya sudah 56 tahun. Baru 56 udah sombong. Nah dia adik kedua. Berarti kan saudara bisa hitung umur saya kan? Saya kalau ke Rumah Sakit Nasional. Itu Rumah Sakit Nasional Awabuntu. Saya prioritas. Prioritas. Baru duduk nomor 03 prioritas. Saya berdiri. Ibu-ibu berdiri. Bapak, kok Bapak duluan? Saya prioritas. Saudara tahu prioritas? Lansia. Ya kan? Itu kan? Oh, adik saya bilang kepada mama saya, jadi mama mesti kasih yang terbaik. Iya, kita di rumah ini kami berenam. Kami berlima dan mama saya. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Jangan yang sisa-sisa. Kita beri yang terbaik. Dan mama saya punya 1 ekor ayam yang selalu bertelurnya banyak.
Dan mama saya selalu sayang ayam itu. Ayam warna hitam. Roy adik saya itu patuh pada khotbah mama saya. Dan dia kasih ke orang itu, anak itu, ayam itu. Lalu mama tanya, ayam kok nggak ada ya? Krut, krut, krut. Nggak pulang-pulang tuh ayam. Mama tanya, kamu lihat nggak ayam hitam? Lihat. Di mana? Di depan sana, yang yang rumahnya rusak itu loh. Oh, ambil. Oh, Roy, kamu ambil. Enggak, orang aku yang ngasih. Lu kenapa kamu kasih? Mama bilang, beri yang terbaik yang kamu punya. Saudara perlu jas? Ya. Apa yang Tuhan beri kepada kita apa? Yang terbaik apa? Dompet saudara? Bukan. Apa? Duit saudara? Bukan. Memang Bapak saudara kira duit saudara Tuhan perlu? Enggak. Memang kalau saudara kasih persembahan, saudara kasih ke siapa? Ke Tuhan? Enggak. Ya? Memang saudara Tuhan perlu apa? Saudara, Tuhan perlu apa yang saudara punya? Lalu itu yang terbaik. Memang Tuhan perlu itu? Enggak. Kenapa? Tuhan enggak perlu itu. Saudara tahu Tuhan kita apa? Maha kaya. Jadi bahaya sekali kalau orang bilang, beri semua yang ada padamu kepada Tuhan. Itu bohong. Karena Tuhan enggak butuh itu. Benar? Yang benar adalah dia berikan yang terbaik yang dia punya kepadamu. Apa? Anaknya yang dia kasihi. Sekarang sudah engkau terima anak yang kasihi itu, itulah yang terbaik yang ada padamu, bagikanlah itu kepada orang lain. Saudara mengerti itu? Jadi bukan perpuluhan, bukan duit. Kalaupun nanti Pak Jimmy atau saya beri, ayo kita beri dengan sukacita. Saya bilang, saudara beri di sini, saudara. Nanti Tuhan lipat gandakan uang saudara. Nggak usah percaya itu. Karena bukan itu yang utama. Yang utama adalah saya punya Tuhan dalam hidup saya dan saya mesti bagikan kepada orang lain. Ya? Jadi ampunilah saya ketika saya bilang kalau saudara tidak beribadah di Tuhan, Tuhan ambil dompet saudara. Enggak, Tuhan nggak mau ambil. Tuhan tetap isi dompet saudara. Benar? Tetapi yang terbaik yang kita punya adalah kita punya Tuhan Yesus, bagikan kepada orang lain. Mulai kapan itu bagikan kepada orang lain? Pada hari pertama minggu itu yang saya janji tadi mau bilang, ini saya mau bilang ke saudara. Kenapa kita ibadah pada hari minggu pertama? Pada hari pertama minggu itu? Karena pada hari itu Yesus bangkit. Ingat? Sehingga setiap kali hari minggu, harusnya yang ada di pikiran kita adalah hari ini adalah hari kemenangan. Karena hari ini Yesus bangkit. Saudara bisa gitu? Hah? Kenapa kita ibadah hari minggu? Bukan Sabat. Yesus sudah genapkan Sabat. Yesus genapkan dengan mati di kayu salib. Dan ketika dia bangkit pada hari yang pertama, dia perintahkan kepada mereka, sampaikan Injil ini ke seluruh dunia. Itulah sukacita orang percaya. Sehingga murid-murid pada setiap hari pertama minggu itu, mereka mengadakan perjamuan Tuhan. Pada hari pertama minggu itu. Jadi saudara begini, setiap hari minggu itu adalah hari kemenangan. Saudara harus ingat bahwa hari itu Yesus bangkit dari kematian. Itulah harta yang terbesar. Tapi kalau saudara hari apa yang jadi untuk Tuhan hari apa? Senin. Saya tadi bilang Ibu Yosi, apa orang apa yang nggak suka hari Senin apa? Biasa suka aduh kalau Senin, ya Senin lagi, macet lagi ini, kan gitu ya. Oh kalau saya punya teman 3 orang kalau hari Senin belum hari Senin mereka udah saling WA, jangan lupa besok jam 10. Ada teman saya 3 orang. Mereka kalau hari Senin udah nggak tidur dari hari Minggu. Namanya Ratna Patiwail, Uun apa, Theodora apa. Itu kalau sudah saya kirim ayat, jangan lupa Pak, jam 10. Karena mau PA mereka itu jam 10 PA. Saudara mau ikut, boleh. Minta linknya di Ibu Ratna. Jam 10. Yang penting saudara ada dompet. Untuk PA itu ya, aturannya itu ya. Punya dompet, punya HP, punya rumah, mobil, apalagi. Harus punya semuanya. Harus punya. Ya kan? Tapi bukan untuk ikut PA. Untuk hidup saudara enak-enak. Saudara ingat itu hari Minggu? Itulah waktu Yesus bangkit. Jadi hari Minggu adalah hari, kalau kita ingat, kemenangan bagi Tuhan. Dari Tuhan. Jangan hari Minggu ke kantor. Sampai di Pondok Indah, kecelakaan. Ada orang begitu. Ada Pak Jimmy? Ada.
Mamanya waktu dia telepon, udah habis ibadah kita ditelepon, "Mah, aku jatuh." Oh, saya udah tahu Ibu Yosi. "Real, terus motor bagaimana motor?" Saya bilang ke Ariel, "Tenang Ariel. Emang cuma kamu yang ditanya begitu. Saya juga waktu kaki saya patah hancur berantakan, yang dia tanya, itu motor bagaimana, Son? Kenapa itu motor? Itu kan motor jemaat. Kalau jemaat suruh ganti, mau ganti pakai apa?" Saya bilang, yang benar Ibu Yosi. Saya berharga saya di mata Tuhan, tapi motor berharga di mata Ibu Yosi. Emang saudara ketawa, coba saudara ganti posisi Ibu Yosi kalau nggak mikir motor. Mau ketawa lagi. Coba. Dia tinggal kalau motor aja miring, Ariel, hati-hati itu motor jemaat loh. Padahal motor itu kalau mau start tinggal dorong dari atas turun gunung baru ibu. Tapi ini motor jemaat ini jangan sampai masalah loh. Akhirnya kan makanya hari Minggu itu hari pertama kan Yesus bangkit ngurus duit. Lecet kan? Ada yang mau lecet hari pertama? Saya tunggu minggu depan. Kalau sampai nggak ada di sini, cek aja. Pasti lecet itu. Tidak, saudara. Hari pertama itu diingat pertama kali mereka beribadah. Tetapi Alkitab bilang setiap hari haruslah itu untuk Tuhan. Mereka takut. Mereka takut bagaimana mau gulingkan batu. Tapi ternyata batu itu sudah terguling. Tuhan sudah duluan lakukan apa yang kita pikirkan. Tuhan selalu melakukan terlebih dahulu apa yang kita pikirkan. Yang kita anggap hambatan bagi Tuhan sangat mudah. Dan setelah masuk ke dalam dia bilang, lihatlah dia tidak ada di sini. Kenapa? Karena kamu mesti pergi. Dia sudah ada di sana duluan. Apa yang dia bilang? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Mau mati? Nggak ada masalah karena dia sudah siapkan tempat di surga. Iya, ada yang mau berangkat sekarang?